Berikutnya terkait dengan tadi ada pertanyaan juga mengenai dugaan fraud atau pemerasan ya atau pungli di rutan cabang KPK. Jadi ini kan rutan cabang KPK ya. Di rutan cabang itu artinya pengelolaannya memang eh, ada hubungan dengan rutan Jakarta Timur yang itu di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang di dalamnya terdiri dari para pegawai dari Kementerian Hukum dan HAM gitu ya. Ada juga pegawai tidak tetap KPK, PT dan outsourcing yang kemudian memang sebagian ada juga yang beralih jadi ASN. Dugaan terjadi pemerasan ini kan atau pungli ini sudah cukup lama ya. Kemarin sudah dijelaskan Pak Gufron juga setidaknya sejak mulai tahun 2018 bahkan sejak tahun sebelumnya 2016-2017 juga sudah ada, tapi memang belum terstruktur gitu ya. Mulai kemudian terstruktur sejak ya akhir-akhir 2018-2019 itu sudah mulai terstruktur ya. Di beberapa pemberitaan yang sudah ditulis oleh teman-teman media kan terkait misalnya ada istilah lurah, ada koordinator tempat tinggal atau koordinator di rutan masing-masing. Misalnya di rutan cabang KPK di Merah Putih, di C1 dan di Pemkab Jaya Guntur gitu ya. Kan setidaknya tiga rutan cabang itu yang kemudian ada dugaan pemerasan terhadap para tahanan dan juga oleh para oknum sipir atau penjaga tahanan tadi. Tapi yang pasti bahwa sekali lagi kami ingin sampaikan disinilah kesempatan kami KPK untuk menjaga marwah KPK itu sendiri dengan melakukan bersih-bersih dan tentu ini menjadi perhatian yang serius bagi kami dengan harapan bahwa rutan ini penting sebagai bagian dari proses criminal justice system gitu ya, dalam proses penegakan hukum. Efek jerah itu kan nanti pada ujungnya di pemasyarakatan yang salah satunya kemudian kan pengelolaan rutan. Maka kami fokus ke arah sana, ke arah perbaikan-perbaikan dari sistem nanti pengelolaan rutan secara umum di bawah Kementerian Hukum dan HAM dan khususnya juga rutan di cabang KPK. Karena dalam proses yang sedang diselesaikan oleh KPK, baik itu melalui Dewan Pengawas KPK, kemudian kedeputian penindakan KPK dalam proses penyelidikan dan juga inspektorat KPK yang berjalan secara paralel ini, tentu kami juga sudah koordinasi baik dengan PPATK, kemudian Kementerian Hukum dan HAM, kami juga lakukan itu. Semuanya dalam rangka ujungnya adalah perbaikan secara menyeluruh. Kami ingin tuntaskan sendiri dari sisi etiknya, dari sisi pidananya, dan dari sisi disiplin pegawainya. Penyelidikan sedang terus dilakukan. Ya. Kami memeriksa tentu tahanan ini kan tempat sementara sehingga karena tempat sementara maka dan ini sudah terjadi sejak lama jika berada di rutan KPK maka sudah berpindah orang-orangnya ya. Bahkan kami harus melakukan pemeriksaan ada di Jakarta, di Bekasi, di mana Kalimantan Timur gitu ya, dan beberapa tempat-tempat lain yang para tahanan yang dulu diduga kemudian terlibat dalam proses-proses kecurangan di rutan KPK ini, rutan cabang KPK ini, kemudian kami lakukan pemeriksaan kan gitu ya. Terakhir kemarin kami sampaikan 190 tapi 12 Januari lalu sudah bertambah satu orang yang kami lakukan penelitian sekitar 191 orang saat ini dan juga 2 orang ahli hukum tentunya untuk menentukan bahwa ini ada kewenangan KPK dalam proses penyelidikan dan juga nanti ketika kemudian pada proses penyidikan memastikan bahwa kewenangan KPK itu ada dan kita tahu bahwa rutan itu sekali lagi bagian dari criminal justice system, pada ujungnya bagian dari proses penegakan hukum sehingga petugas-petugasnya juga termasuk kepala rutan adalah bagian dari penegak hukum yang menjadi kewenangan KPK sebagaimana pasal 11 Undang-Undang KPK. Di sana ada kewenangan penyelenggara negara atau penegak hukum, tapi kaitannya dengan pasal 2 pasal 3 maka kerugian minimal 1 miliar. Nah ini kan bukan berkaitan dengan kerugian keuangan negara, tapi berkaitan dengan pasal-pasal selain pasal 2 pasal 3 gitu kan. Juga hanya pungli atau pungli itu kan bahasa kita umum gitu ya. Kalau dalam konteks hukumnya ya korupsi dalam kategori misalnya pemerasan gitu ya, ada 12E gitu ataupun nanti pasal-pasal lain yang relevan tentunya yang saat ini masih terus kami lakukan permintaan keterangan kepada sejumlah pihak dan pada ujungnya nanti kami akan tangani sendiri
perkara tersebut sebagai bagian komitmen kami untuk menuntaskan dan melakukan bersih-bersih sehingga membangun sistem penjagaan hutan khususnya di hutan cabang KPK ini dengan sistem yang kuat gitu. Sehingga tidak memungkinkan lagi kemudian terjadi kecurangan-kecurangan yang sangat terstruktur ini gitu ya. Jadi saya ingin sampaikan ini sangat terstruktur karena tadi itu ya ada yang bertindak sebagai lurahnya, yang bertindak sebagai koordinator di masing-masing hunian tadi itu, kemudian ada pengepulnya, ada kemudian rekening-rekening yang digunakan yang itu bukan rekening dari orang-orang yang ada di rutan cabang KPK itu sendiri, rutan rekening-rekening di luar gitu ya. Nah ini artinya memang sangat terstruktur sehingga serius kemudian kami tuntaskan kejadian yang ada di rutan cabang KPK ini. Begitu. Kalau untuk mantan tahanan atau yang sudah menjadi narapidana sekitar 45 lebih yang sudah dilakukan pemeriksaan selain dari pihak-pihak lain, dari pihak swasta termasuk tentu dari para penjaga rutan itu sendiri yang terdiri dari Kementerian Hukum dan juga pegawai tetap dan outsourcing di KPK itu sendiri. Nah, sekali lagi ke depannya tentu akan menjadi poin pentingnya adalah evaluasi termasuk tata kelola rutan. Ya, tentu akan dilakukan perbaikan. Kami sadar betul bahwa ketika terjadi fraud atau kecurangan semacam ini pasti ada kelemahan sistem kan. Gitu. Oleh karena itu perbaikan sistem itu menjadi fokus kami ke depan juga. Sudah kami lakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Hukum dan HAM juga. Oke? Tadi kemarin Pak Alex mengatakan bahwa ini sudah naik ke penyidikan. Yang mana? Untuk yang kasus pungli ini. Ya nanti kalau sudah selesai proses administrasinya pasti kami sampaikan. Kan tidak, jadi proses penegakan hukum itu kan ketika lidik kemudian nanti ada proses administrasi, keluar surat-surat penyidikan, baru kemudian kami sampaikan. Jadi dasar dari proses penyidikan itu kan surat perintah penyidikan, baru kemudian nanti kami akan sampaikan secara resmi. Yang pasti bahwa sampai hari ini proses-prosesnya masih terus berjalan, gitu ya. Jadi belum ditentukan tersangkanya berapa jumlahnya? Ya nanti pasti akan kami umumkan lah ya, ketika kemudian proses penyidikannya sudah mulai berjalan. Karena kan ada proses ya, ketika penyelidikan, kemudian menemukan peristiwa, ada gelar perkara atau ekspos, kemudian nanti ada proses penyelesaian administrasi penyidikan, baru kemudian ada surat perintah penyidikan, baru kemudian kami akan sampaikan secara resmi kan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.